wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Kabar baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah session saya untuk melanjutkan pembelajaran kita. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita belajar tentang modul ajar, seperti halnya pembelajaran sebelum-sebelumnya, kita sudah membuat kesepakatan belajar, yaitu diantaranya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, saling menghargai. Dan yang ketiga, berpartisipasi aktif. Nah, ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa bantu saya untuk memimpin doa kali ini? Dipersilahkan Ibu, Bapak. Ibu. Oh iya, silakan Pak Haidir. Oke, sebelum berdoa, mari sama-sama kita beristighfar. Alhamdulillah di sini semuanya ini ya, Muslim kayaknya ya. Oke, beristighfar dulu. Astagfirullah. Baik, dalam doa ini kita berharap mudah-mudahan yang pertama kita dalam keadaan sehat selalu, dan apa yang kita dapatkan mudah-mudahan jadi ilmu dan amal jariah bagi Umi dan kita semua, dan ilmunya bermanfaat bagi murid-murid kita dan kawan-kawan kita nantinya. Dengan mengucapkan basmalah, mudah-mudahan pembelajaran ini berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu sudah. Ya, terima kasih Pak Haidir sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena ini session yang ketiga, sepertinya sudah pada agak low. Yuk kita tes dulu baterainya dengan ice breaking ya. Oke, ice breakingnya kita tepuk warna. Kalau saya bilang tepuk merah, 1, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kita mulai Bapak Ibu ya. Oke, siap Bu. Oke. Tepuk merah. Allahu Akbar. Tepuk kuning. Allahu Akbar. Tepuk hijau. Allahu Akbar. Tepuk merah, kuning, hijau. Allahu Akbar. Oke, hebat Bapak Ibu semuanya. Nah, ada satu lagi ya. Nanti kalau saya bilang tepuk 1 seperti biasa, tepuk 2 seperti biasa, tepuk 3 seperti biasa, kemudian tepuk 13 kali baru tawaga 4 mana Allahu Akbar. Oke, bisa Bapak Ibu? Oke, siap Bu. 1 kali. 2 kali. 3 kali. 13 kali. Allahu Akbar. Oke. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai. Yang pertama. Oke, nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang modul ajar dan komponen penyusunannya. Nah, dalam penyusunan modul ajar ada beberapa komponen. Adakah yang masih ingat? Ada berapa komponennya? Ya, Bu Putika. Ya. Ada 3 komponen, Umi. Ya, pinter. Berarti masih ingat ada 3 komponen. Ada yang tahu komponen apa saja ya? Komponen informasi umum. Iya. Informasi inti. Kemudian lampiran. Oke, tepuk tangan buat Bu Putika. Hebat Bu Putika. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang prinsip penyusunan modul ajar. Nah, kita lanjutkan. Oke, nah ini adalah dalam setiap pembelajaran pasti ada tujuannya kita belajar ini apa ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah insya Allah kita akan dapat memahami prinsip penyusunan modul ajar
dan dapat mengaplikasikannya dengan membuat modul ajar sesuai dengan kemampuan di sekolah kita masing-masing. Nah, selanjutnya ini adalah prinsip penyusunan modul ajar. Pendekatan yang kita dapat lakukan untuk menyusun modul ajar itu ada 5 prinsipnya atau 5 pendekatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Kenapa harus kita perhatikan karakteristik peserta didik serta minatnya? Karena setiap peserta didik itu unik dan memiliki kelebihan dan kemampuannya masing-masing. Bahkan anak kembar sekalipun pasti mereka memiliki minat dan karakteristik yang berbeda-beda, apalagi siswa kita yang berjumlah 20 lebih dalam satu kelas. Maka perlunya dilakukan pendekatan secara karakteristiknya, kompetensi, dan minat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Nah, yang kedua, kita juga harus melakukan pendekatan memahami perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Karena setiap fase tentu masing-masing anak memiliki perbedaan tingkat pemahamannya. Jangankan pada fase-fase tertentu, dalam fase yang sama saja tingkat pemahaman peserta didik juga tidak sama satu sama lain. Baik. Yang ketiga, kita harus melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik dan memiliki kelebihannya masing-masing. Kemudian yang keempat, peserta didik kita harus mengakui bahwa belajar itu harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Yang kesemua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Kemudian yang kelima, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Jadi, peserta didik itu setiap akan naik fasenya, tentu dia memiliki tingkat kematangan yang berbeda-beda, tergantung dari tahap perkembangan yang dilakukan dan dialami oleh peserta didik itu masing-masing sesuai dengan pengalaman hidup sebelumnya. Jadi, itu adalah prinsip penyusunan modul ajar, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar itu sendiri. Kira-kira Bapak Ibu ada yang sudah paham atau bisa bantu saya untuk menyebutkan secara singkat apa sih 4 kriteria yang harus dimiliki dalam penyusunan modul ajar? Yuk Bapak Ibu bantu saya. Yang pertama esensial, Bu. Iya, pintar Pak Riki. Menarik dan bermakna menantang. Iya. Selanjutnya, yang ketiga. Ibu. Iya, relevan dan kontekstual. Pintar. Yang terakhir? Berkesinambungan. Iya, berkesinambungan. Luar biasa. Terima kasih Pak Riki dengan Pak Khaidir. Baik. Jadi ada 4 ya. Kita review kembali. Ada 4 prinsip penyusunan modul ajar. Yang pertama esensial, yang kedua menarik, bermakna, menantang, dan ketiga relevan dan kontekstual, serta yang keempat berkesinambungan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kriterianya adalah esensial. Nah, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Itu yang dimaksud dengan esensial, yaitu pemahaman konsepnya di setiap mata pelajaran harus melalui pengalaman belajar dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua,
menarik, bermakna, dan menantang. Maksudnya adalah sebuah modul harus dapat menumbuhkan, harus dapat membuat minat siswa untuk belajar, dan harus dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Jadi, apabila sebuah modul itu menarik, bermakna, dan menantang, maka peserta didik itu akan semakin bergairah dan semangat untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru di dalam kelas dan tidak monoton. Nah, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dia harus berkesinambungan juga, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Kalau pembelajaran disampaikan oleh seorang guru yang tidak sesuai dengan tahap usianya, kalau terlalu mudah bagi peserta didik, maka dia akan bosan. Tapi kalau terlalu susah yang dia disampaikan oleh seorang guru, maka siswa tersebut juga akan lelah dan jenuh. Jadi penyampaian itu yang dimaksud dengan menantang adalah harus tidak terlalu susah, tidak terlalu mudah, tapi sesuai dengan tahap usianya. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga yaitu relevan dan kontekstual. Maksudnya adalah berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik itu berada. Maksudnya adalah dia harus berhubungan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya. Jadi pembelajaran itu berkesinambungan yang dilanjutkan dengan poin keempatnya, yaitu berkaitan antara alur kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan fase belajar peserta didik. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin saya nyampaikannya kurang jelas atau ada hal yang perlu ditanyakan? Ya, Bu Putika, dipersilahkan. Terima kasih Umi. Ini dari prinsip penyusunan modal ajar ini kan kita ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar gitu kan? Ya. Yang pertama adalah esensial, yang kedua menarik, bermakna dan menantang. Nah, yang saya kurang jelas ini di esensial. Esensial itu maksudnya seperti apa sih? Oke, baik. Di esensial ya, bahwasanya pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dari lintas disiplin. Nah, sebuah modul pembelajaran harus memiliki terdiri dari berbagai pengalaman belajar dari semua lintas, artinya semua lini kehidupan dapat dimasukkan ke dalam modul pembelajaran supaya pembelajaran itu tidak menjadi kaku dan monoton serta itu-itu saja materi pembelajarannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa membantu saya. Oke, mungkin saya mengkonfirmasi lagi Bu tentang makna esensial yang ditanyakan Bu Putih. Di sini memang 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar itu yang salah satunya ada esensial. Esensial diletakkan pada poin yang pertama. Memang ini kita menganggap bahwa modul ajar itu sesuatu yang sangat utama, ya, yang sangat utama. Jadi dalam hal utama itu perlu konsep-konsep yang perlu kita pahami. Di konsep-konsep apa yang diperlukan dalam penyusunan modul ajar. Nah, jadi setelah kita melihat konsep-konsep tadi, maka kita akan diberikan untuk langkah-langkah selanjutnya. Jadi bisa melalui pengalaman-pengalaman, kemudian pengalaman-pengalaman ini juga tidak hanya pengalaman yang kita dapatkan dari satu mata pelajaran, tetapi juga dari berbagai macam disiplin. Jadi bisa mata pelajaran yang lain. Jadi kita bisa berkolaborasi lah istilahnya kita untuk apa? Untuk menambah hasanah daripada modul ajar kita tadi, untuk lebih menekankan kepada pemahaman konsep. Demikian saja, Bu. Baik, terima kasih Pak Haidir. Berarti kita harus menggabungkan beberapa pengalaman-pengalaman belajar dari materi-materi yang lain. Nah,
Demikian Bapak Ibu. Kemudian saya mau membuat game sedikit saja untuk Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa mewakilin teman-teman untuk menyebutkan prinsip-prinsip dalam menyusun modul ajar dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, karena bisa jadi tutor sebaya itu lebih menjanjikan pengetahuan kepada temannya dibandingkan gurunya. Saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Ya, siapa ini yang mau menjelaskan, Bu Putika atau Pak Riki atau Pak Haidir? Boleh, saya Ibu izin. Oke, silakan Pak Haidir. Oke, kalau jawabannya kurang atau salah, mohon diluruskan ya Ibu. Kalau saya coba dengan bahasa sendiri atau melihat prinsip pengembangan modul ajar ya Ibu ya. Yang pertama esensial katanya, kalau dari segi bahasa esensial itu esensi, artinya penting gitu ya Ibu ya. Kalau menurut saya di sana hal-hal yang penting yang diungkapkan si penulis ke dalam isi modul tidak hanya melulu, misalnya kalau saya belajar IPA tidak hanya tentang IPA, tapi mungkin bisa saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau dengan bidang agama, misalnya misalnya dengan oksigen, kaitkan dengan agama, rasa syukur. Nah, mungkin bisa seperti itu di esensinya. Yang kedua, di menarik, bermakna, dan menantang. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, kalau seperti buku teks gitu ya, monoton, hanya memberikan informasi saja. Namun berbeda halnya ketika dengan modul, di dalamnya mungkin nanti akan terdapat bermacam semacam pertanyaan pemantik, berupa kuis-kuis atau soal-soal, sehingga murid tidak merasa bosan gitu, monoton. Ada tantangannya ketika belajar modul. Terus yang ketiga, relevan dan kontekstual, artinya isi modul itu sesuai dengan kehidupan anak sehari-hari. Tidak melulu soal teoritis, tapi nanti akan dihubungkan dengan kehidupannya sehari-hari, sehingga anak merasa dekat. Oh iya ya, ini manfaat saya belajar modul. Nah, mungkin seperti itu. Yang terakhir, ada berkesinambungan. Artinya ada kaitan atau hubungan antara modul yang sudah kita pelajari dengan fase belajar peserta didik. Mungkin itu Umi. Oke. Kita kasih aplaus dulu buat Pak Haidir. Jadi Bapak Ibu, guru yang sukses adalah ketika guru itu bisa memberikan atau membuat muridnya lebih pintar dari gurunya. Jadi alhamdulillah sepertinya murid-murid saya sudah lebih pintar dari gurunya, berarti saya adalah guru yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, baik, tadi sudah disimpulkan sama Pak Haidir tentang prinsip-prinsip dalam menyusun modul ajar dengan bahasa yang lebih mudah dan ringan untuk dipahami. Terima kasih buat Bapak Haidir dan Bapak Ibu yang sudah aktif dalam pembelajaran kali ini. Nah, sampai jumpa dan terima kasih. Nah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi? Oke, kayaknya cukup jelas. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Berarti sudah paham semua tentang materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa ada Bapak Ibu, yuk siapa yang memimpin doa kali ini? Tadi siapa tadi, Pak Haidir ya tadi yang memimpin doa? Iya, Pak Haidir. Karena udah membuka wajib nutup ya. Iya, betul. Baik, terima kasih, sangat inspiratif sekali, semangat sekali Ibunya menjelaskan, sehingga walaupun sebenarnya kami kondisi di sini hujan ya Pak Riki ya kita ya, tapi alhamdulillah tak mengantuk ini. Oke, mudah-mudahan segala materi tadi dapat kami terima dengan baik dan bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Dengan mengucapkan hamdalah, mungkin materi kali ini sudah disampaikan Ibu. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu saja Ibu, saya kembali ke Ibu. Baik, terima kasih Pak Haidir dan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah membersamai kita hari ini. Baik, saya akhiri dengan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau salah dalam penyampaian saya, pastinya banyak kekurangan, tapi sudah saling melengkapi, itu luar biasa sekali. Salam semangat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.